Selamat pagi Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Izinkan saya Icu Rahman SPD dari SMP Negeri 11 Kerinci, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Kerinci. Program Merdeka Belajar atau program guru penggerak, sekolah penggerak adalah merupakan program andalan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bawah Bapak Nadiem Makarim. Dan saat ini program guru penggerak memasuki angkatan yang ke-7. Di luar sana mungkin banyak masih ada Bapak Ibu yang masih bingung, yang masih ragu di dalam mengikuti seleksi ini. Yakinlah Bapak Ibu, pasangkan niat bahwa kita selaku pendidik senantiasa ingin meningkatkan kompetensi diri kita, meningkatkan kemampuan kita, bagaimana kita bisa mengabdi, mengayomi murid kita dengan baik. Dan hari ini menjawab itu keraguan di luar sana, saya bukanlah pribadi yang sempurna, tetapi saya ingin mencoba memberikan gambaran, memberikan sedikit pengalaman saya ketika saya mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 4 yang lalu, bagaimana pengisian daripada kurikulum FIT, kemudian bagaimana mengisi esai yang ada di dalam SIM PKB Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama kali, pasangkan niat Bapak Ibu, kemudian pastikan Bapak Ibu itu mampu untuk menjadi guru yang benar-benar teladan sesuai dengan falsafah dari tokoh pendidikan kita, pahlawan nasional pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuhri Handayani. Bagaimana seorang guru harus memberikan teladan bagi siswa, guru harus mendampingi siswa, dan guru harus bisa menjadi motivasi siswa. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mencoba memberikan trik dan tips bagaimana bisa lulus seleksi calon guru penggerak dan mungkin bisa menjadi referensi Bapak Ibu. Sekali lagi, I am not a perfect person, tetapi saya mencoba untuk memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana pengisian kurikulum FIT dan esai di dalam SIM PKB. Mari sama-sama kita ikuti dan kita simak sama-sama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang silakan dibuka SIM PKB-nya melalui Google. Nah, nanti di halaman masuk SIM PKB-nya silakan Bapak Ibu di username-nya silakan diketik nomor UKG Bapak Ibu masing-masing, kemudian kata sandinya. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu bisa login melalui akun Belajar ID yang sudah Bapak Ibu tautkan sebelumnya. Nah, setelah login, kita akan masuk ke beranda. Nah, di sini beranda SIM PKB Bapak Ibu. Nah, silakan selanjutnya diklik program guru penggerak. Nah, setelah masuk ke program guru penggerak, di sini ada beranda Bapak Ibu. Selamat datang di aplikasi calon guru penggerak angkatan ke-7. Nah, di sini ada pemberitahuan informasi. Silakan lengkapi dan ajukan data kurikulum FIT dan esai di bawah paling lambat tanggal 15 April 2022. Di sini ada foto Bapak Ibu, kemudian di sini ada status seleksi tahap pertama. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini ada tanda seru. Tanda seru berarti membuktikan bahwa Bapak Ibu belum mengisi yang pertama kurikulum FIT langkah pertama dan esai langkah kedua. Nah, nanti seandainya kurikulum FIT Bapak Ibu sudah lengkap, maka dia akan tercontreng warna hijau Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini masih di beranda, Bapak Ibu bisa mengunduh berkas, yaitu surat dukungan kepala sekolah dan surat referensi atau surat rekomendasi dari kepala sekolah bahwa kepala sekolah itu menyetujui Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi program guru penggerak. Nanti silakan diklik unduh berkas. Kemudian nanti setelah diunduh, Bapak Ibu silakan mengedit surat tersebut. Nanti silakan dijadikan
versinya ke PDF Bapak Ibu. Nah, kemudian di selanjutnya di halaman atau di menu kurikulum Vaiti Bapak Ibu. Nah, di sini ada informasi statusnya. Kalau Bapak Ibu sudah melihat ataupun sudah mengisi informasi umum, maka dia akan tercontreng warna hijau. Kemudian juga pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, kemudian di sini ada status yang warna kuning. Nah, yang warna kuning ini adalah syarat opsional. Opsional maksudnya Bapak Ibu boleh tidak wajib diisi, tetapi sebagai referensi, ya pengalaman saya bahwa saya harus tetap mengisi pengalaman organisasi pendidikan ini karena untuk menjadi nilai tambahan bagi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau yang tanda seru seperti ini statusnya syaratnya harus wajib Bapak Ibu harus mengisinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sekilas tentang informasi umum. Nah, di sini Bapak Ibu bisa merubah jikalau ada perubahan nama, ya, kemudian nomor SIM PKB dan seterusnya, ada NIK, kemudian alamat sesuai KTP. Kalau nanti salah bisa Bapak Ibu ubah dengan cara mengklik menu ubah atau lengkapi. Juga di sini ada data sekolah Bapak Ibu. Biasanya ini sudah terkoneksi dengan aplikasi Dapodik. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat kurikulum Vaiti. Nah, di sini daftar riwayat pendidikan pengalaman. Informasi umum tadi sesuai data bio Bapak Ibu. Kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, kira-kira pelatihan apa saja yang pernah Bapak ikuti? Terkait dengan pendidikan boleh, seperti misalnya pelatihan peningkatan kompetensi guru bidang kurikulum misalnya. Misalnya Bapak Ibu pernah ikut keluar daerah ataupun di dalam daerah mengikuti berbagai pelatihan, nanti ada sertifikatnya, tahunnya tahun berapa, nanti silakan dimasukkan ke pengalaman mengikuti pelatihan Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada pengalaman berorganisasi pendidikan. Nah, seperti kalau memang Bapak Ibu pernah mengikuti misalnya PGRI, kemudian organisasi pendidikan lainnya seperti MGMP juga merupakan organisasi pendidikan Bapak Ibu ya. Boleh diisi di dalam menu organisasi pendidikan. Atau yang terbaru kita lihat ada IGI ya, Ikatan Guru Indonesia juga bisa diisi di sini. Kemudian pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, sukarelawan misalnya Bapak Ibu pernah masuk ke dalam sukarelawan bencana seperti Bapak Ibu pernah mengikuti PMI ya, kemudian atau relawan-relawan lainnya juga boleh diisi. Di sini opsional Bapak Ibu. Kemudian pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Nah, misalnya Bapak Ibu pernah menjadi mentor atau Bapak Ibu pernah menjadi pengurus di berbagai organisasi ya. Bapak Ibu sebagai supervisi misalnya juga bisa dimasukkan ke dalam menu pengalaman melatih Bapak Ibu. Kemudian ada dokumen penting. Nah, dokumen penting ini yang harus diupload atau diunggah ke dalam menu kurikulum Vaiti Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari kurikulum Vaiti. Kalau yang berwarna merah statusnya itu wajib Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada di sini statusnya tidak wajib, tetapi saya sarankan boleh atau saya sarankan untuk Bapak Ibu mengirimnya. Nah, yang wajib seperti Bapak Ibu harus mengunggah KTP yang sudah di PDF-kan. Kemudian di bawahnya ada surat dukungan kepala sekolah yang sudah Bapak Ibu unggah tadi atau sudah Bapak unduh berkas tadi, sudah diedit dan nanti dijadikan PDF kemudian diunggah. Kemudian berikutnya surat rekomendasi dari kepala sekolah yang juga sudah diedit, kemudian di-scan jadikan bentuk PDF kemudian diunggah di sini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada SK mengajar. Nah, SK pengajar ini biasanya seperti
SK pembagian tugas waktu berjalan atau tahun berjalan Bapak Ibu. Nah, nanti boleh di format JPG, JPEG, PNG atau PDF, kemudian diunggah sama seperti yang di atas Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk ke menu esai. Sebelum kita jauh melangkah mengisi esai, ada poin-poin yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca di sini uh, informasi pengerjaan esai. Kemudian ada pernyataan yang harus diisi Bapak Ibu. Yang pertama, jawaban yang akan saya berikan adalah jawaban saya sendiri tanpa tindakan plagiarisme. Nah, plagiarisme ini biasa kita sebut plagiat Bapak Ibu. Nah, plagiat itu merupakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain. Jadi kalau kita menjiplak, kita copy paste misalnya dari Google, nah itu nanti akan ketahuan Bapak Ibu. Itu namanya plagiat. Ya, itu dilarang di dalam pengisian esai ini. Dan jika terdapat unsur plagiarisme ini Bapak Ibu, maka terdapat sanksi pidana. Ya, seperti itu. Nah, seandainya kita sudah checklist kedua-dua pernyataan ini, maka kita lanjut dengan klik menu mulai mengerjakan. Nah, di sini ada kelengkapan esainya Bapak Ibu. Esainya itu ada ini tanda seru seperti di awal tadi, kalau tanda seru berarti wajib Bapak Ibu, wajib kita isi. Nah, saran saya, esai yang kita isi ini adalah pengalaman pribadi kita, pengetahuan pribadi kita Bapak Ibu, yang benar-benar dari yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan, dan yang akan kita lakukan, itu berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Nah, apa saja kelengkapan esai ini? Kita lihat Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai. Itu yang pertama, itu apa yang memotivasi Anda? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelengkapan esainya Bapak Ibu, seperti soal yang pertama, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Nah, kira-kira yang membuat Anda termotivasi Bapak Ibu untuk masuk mengikuti seleksi guru penggerak ini kira-kira apa? Nah, sebagai contoh misalnya, saya mengikuti seleksi calon guru penggerak ini, saya ingin meningkatkan kompetensi diri pribadi saya selaku pendidik atau selaku guru. Saya ingin menjadi guru yang kreatif misalnya, guru yang inovatif, dan guru yang mampu berkolaborasi dengan siapapun, baik itu rekan sejawat, pimpinan, murid, dan saya ingin benar-benar menjadi guru yang bisa menjadi panutan atau bisa menjadi mentor daripada peserta didik atau murid. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu elaborasi lagi, biar Bapak Ibu kembangkan lagi jawaban sesuai dengan motivasi Bapak Ibu. Nah, apa yang akan lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Maka jawabannya mungkin sekilas seperti misalnya saya ingin terus belajar untuk meningkatkan kompetensi diri selaku pendidik seperti itu. Atau ingin terus bergerak bersama guru menjadi guru penggerak dalam memfasilitasi siswa menuju siswa yang berkarakter misalnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Kita sebutkan misalnya apa kelebihan Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya mampu menjalin komunikasi yang baik dengan rekan sejawat. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan pimpinan. Atau kelebihan Bapak Ibu mampu menggerakkan siswa, menggerakkan komunitas di dalam sekolah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu siap menjadi panutan bagi siswa. Nah, kira-kira itu sebagai contohnya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan lagi jawabannya berdasarkan apa kelebihan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pertanyaan berikutnya, berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan,
gerakan, atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Nah, contoh dari jawaban dari pertanyaan ini misalnya Bapak Ibu, ya, yang pernah saya alami misalnya, eh, saya pernah menginisiasi, ya, ketika saya eh, bekerja di sekolah, saya melihat ada sebuah organisasi yang sangat vital di sekolah. Itu organisasi siswa intrasekolah. Saya ceritakan yang benar-benar terjadi bahwa ketika itu, ya, pada tahun sekian misalnya, OSIS di SMP saya itu tidak aktif. Tidak aktif sama sekali, OSISnya ada tetapi tidak ada strukturnya, tidak ada kegiatannya. Maka saya mengajak rekan sejawat saya, beberapa orang, menginisiasi, membentuk kembali, atau membangkitkan kembali, atau menggerakkan kembali bahwa OSIS itu harus diaktifkan. Maka saya bekerja sama dengan beberapa guru pada waktu itu, saya mengajak guru tersebut, beberapa rekan saya, untuk mengaktifkan. Kita buat rencana aksinya, kita bikin sebuah organisasinya, kita cari siswa-siswa yang berbakat, kita masukkan, kita kembangkan siswa tersebut, kemudian kita rencanakan program-program apa, baik itu program jangka pendek, program jangka menengah, atau program jangka panjang untuk kegiatan OSIS tersebut. Nah, itu salah satu contoh inisiatif kita di lingkungan sekolah yang eh, benar-benar bisa memberikan dampak. Dan alhamdulillah saya ceritakan di jawaban saya terdahulu bahwa dari tahun ke tahun OSIS itu berkembang. Sampai sebelum saya mengikuti seleksi itu, saya alhamdulillah dipercaya sudah 8 tahun menjadi pembina OSIS. Itu bentuk inisiatif dari pribadi saya menggerakkan gerakan yang ada di sekolah. Atau contoh lain, misalnya Bapak Ibu punya program literasi, satu siswa satu buku misalnya, dalam satu hari atau dalam satu minggu, ada gerakan literasi seperti itu, yang Bapak Ibu gerak sendiri gitu, inisiatif Bapak Ibu gitu. Itu contoh kecilnya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman menginisiasi, eh, baik itu menginisiasi siswa, rekan sejawat, atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu. Pertanyaan berikutnya, nah di sini ada misalnya pertanyaan kedua dan seterusnya, ini masih kelihatan buram atau abu-abu. Nah, ini belum bisa kita isi Bapak Ibu. Kenapa? Nah, karena pada pertanyaan sebelumnya ini belum terisi, belum kita lengkapi. Kalau sudah kita isi jawabannya di sini, sudah kita lengkapi, maka pertanyaan berikutnya otomatis akan tebal seperti yang di atas Bapak Ibu. Begitupun seterusnya. Sebelum kita mengisi pertanyaan kedua, maka pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima tidak akan muncul atau tidak akan bisa kita klik, tidak bisa kita isi. Berarti harus runtut Bapak Ibu, harus kita isi dari awal. Jadi kita nggak boleh melangkah. Sebelum kita mengisi yang kedua, kita tidak boleh mengisi pertanyaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sebagai pertimbangan saja, sebagai bahan pengalaman saya ketika mengisi esai ini, ya, mudah-mudahan menjadi gambaran Bapak Ibu. Kita coba misalnya pertanyaan kedua, berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja sama dengan pihak lain. Nah, misalnya tantangan Bapak Ibu atau kesulitan yang Bapak Ibu alami ketika menjalin hubungan atau kerjasama dengan rekan sejawat misalnya, dengan pimpinan di sekolah, dengan orang tua kita sendiri misalnya, atau dengan wali murid, komunitas, atau di lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana cara kita kesulitan di dalam menjalin kerjasama dengan orang lain tersebut. Nah, bagaimana cara kita
memunculkan kesadaran, kesediaan daripada rekan kita itu tadi, supaya mereka memiliki komitmen untuk membantu kita untuk mencapai tujuan bersama. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mengalami kesulitan, kemudian Bapak Ibu mengajak daripada rekan kita itu bahwa untuk menjalin komitmen bersama supaya mencapai tujuan bersama. Misalnya contoh, kita kesulitan bagaimana membuat program literasi tadi. Literasi satu siswa satu buku misalnya. Kita kesulitan ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita, tantangan kita mengajak rekan sejawat kita untuk sama-sama gitu. Bersama-sama menjalankan program literasi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada pertanyaan berikutnya, permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks, atau sulit saat menjalankan tugas Anda. Nah, kira hampir-hampir beda tipis dari pertanyaan yang nomor 2 tadi Bapak Ibu. Yaitu tantangan kita, permasalahan yang umum yang kita alami ketika menjalankan tugas. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya, menghadapinya? Bagaimana cara kita mencari solusi daripada tantangan permasalahan tersebut, Bapak Ibu. Contoh tadi, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan ketika kita menjalankan program literasi misalnya. Apa step by step langkah-langkah yang Bapak Ibu jalankan. Kemudian yang keempat, perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Contoh, misalnya saya misalnya tidak. Baik Bapak Ibu, itu tadi tip dan triks bagaimana bisa lulus seleksi calon guru penggerak yang bisa Bapak isi di dalam SIM PKB. Saya doakan Bapak Ibu semua bisa berhasil dan yakinkan pada diri Anda bahwa kita semua punya kekuatan diri. Selamat mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.